tugas yang harus saya lakukan kaitannya dengan observasi praktek kinerja kepala sekolah. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin melaksanakan kegiatan ini bersama dengan Bapak Ibu. Kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu agar kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, rapor pendidikan sekolah kita tahun 2024 dan 2025 kalau kita bandingkan sudah mengalami peningkatan. Saya sebagai yang dituakan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berupaya maksimal agar rapor sekolah kita mengalami peningkatan. Alhamdulillah sekolah kita rapornya lebih bagus. Akan tetapi meskipun rapor sekolah kita sudah lebih bagus dari tahun sebelumnya, akan tetapi tetap ada prioritas di dalam menyusun program kegiatan kita di tahun yang akan datang. Yang pertama, dari rapor pendidikan itu prioritas, rekomendasi prioritasnya ada iklim kebinekaan, kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan, dan yang terakhir yaitu kualitas pembelajaran. Saya juga sudah mengapresiasi bahwa Bapak Ibu sudah sangat bagus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hasil supervisi kami di kelas di semester 1 kemarin. Namun demikian, kita tetap perlu mengupayakan agar kualitas pembelajaran Bapak Ibu di kelas itu bisa lebih baik. Nah, kualitas pembelajaran untuk yang terbaru kita diupayakan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Bapak Ibu bisa bersani. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran mendalam itu meliputi komponen berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian harapannya dari kegiatan pembelajaran mendalam itu kita bisa mewujudkan profil lulusan yang ada 8 dimensi. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penalaran kritis. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, komunikasi. Itu 8 dimensi profil kelulusan. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran mendalam, kita mengenal ada 3 prinsip pembelajaran mendalam yang tadi sudah saya sampaikan: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian bermakna, juga bisa Bapak Ibu perhatikan. Kemudian menggembirakan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembelajaran mendalam,
kita juga mengenal ada 3 pengalaman belajar. 3 pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mengaplikasi. Yang ketiga, merefleksi. Apa itu memahami, apa itu mengaplikasi, apa itu merefleksi, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian Bapak Ibu, setelah tadi beberapa poin kami sampaikan, harapan kami nanti Bapak Ibu dapat menyusun perencanaan pembelajaran yang meliputi 1, ada analisis capaian pembelajaran. Analisis capaian pembelajaran. Monggo Bapak Ibu susun itu dalam merencanakan pembelajaran mendalam. Yang kedua, menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga baru menyusun rencana, bukan modul ajar, tapi menyusun rencana pembelajaran. Kemudian yang terakhir baru KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, CP terdiri dari, biar agak lebih cepat Bapak Ibu bisa tulisannya sendiri. Ada elemen, ada isi capaian, ada kompetensi, ada materi esensial, ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyusun ATP. Dalam menyusun ATP, Bapak Ibu perhatikan komponennya. Nama mata pelajarannya, nama penyusunnya, nama satuan pendidikan, kemudian dan seterusnya. Bapak Ibu bisa tulisani sampai dengan ada glosario dan daftar pustaka. Setelah itu Bapak Ibu menyusun perencanaan pembelajaran. Ya. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran. Kemudian identifikasi mencakup peserta didik, materi pelajaran, profil lulusan. Kemudian desainnya bisa Bapak Ibu bersani. Kemudian pengalaman belajarnya sampai dengan asesmen. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu bisa melihat contoh perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama tadi sudah ada identitas, ada sekolah, kelas, materi dan sebagainya. Kemudian ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar sampai dengan asesmen. Kemudian guru mata pelajaran, tanda tangan diketahui oleh kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu beberapa hal pedoman Bapak Ibu di dalam menyusun perencanaan pembelajaran mendalam yang perlu Bapak Ibu susun dan perlu Bapak Ibu buat masing-masing mata pelajaran. Sebelum saya tutup, barangkali ada Bapak Ibu yang akan menambahkan atau bertanya. Pada prinsipnya begini Bapak Ibu, sehebat apapun perencanaan pembelajaran itu kita susun, yang paling penting adalah action kita di kelas. Bagaimana kita mampu mengelola kelas agar kegiatan pembelajaran kita di kelas bisa efektif dan efisien dalam memenuhi target dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu pengantar dari kami. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Bu Siti Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Yang kedua, kita bersyukur dapat sharing di forum ini dan semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan baru kita. Dan kita tidak kagetan dengan pemutahiran apapun itu namanya terkait dengan tupoksi pendidik atau guru. Di sini Pak, terutama asesmen Pak, coba tolong di-scroll ke Mas Nur, di-scroll ke atas asesmen. Nah, tadi di tayangan Bapak itu asesmen belum spesifik Pak, jadi baru mencantumkan asesmen pembelajaran gitu Pak. Alangkah baiknya mungkin ada semacam ditambahkan Pak, asesmen pada awal pembelajaran, kemudian pada proses pembelajaran dan asesmen pada akhir pembelajaran. Itu Pak. Kemudian selain itu untuk kita ketahui juga Bapak Ibu, mungkin menambahkan dengan kita bandingkan dengan pembelajaran tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu rencana pembelajarannya itu esensinya itu menggunakan profil pelajar Pancasila dan sekarang berubah menjadi dimensi profil kelulusan yang ada 8. Begitu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam pengalaman belajar Bapak Ibu, di sana kita harus menuangkan di bagian inti setelah pembukaan itu ada yang namanya fase pertama memahami, kemudian yang kedua mengaplikasi, dan yang terakhir merefleksi. Dan itu harus konsisten dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak boleh menyimpang dari tujuan kita waktu menyampaikan bidikan materi kepada semua peserta didik. Itu untuk analisa pembelajaran mendalam dan pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita buat juga tentang rencana pembelajaran mendalam. Itu masih ada persamaan dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 itu kan ada literasi. Nah, di sini di dalam kurikulum mendalam juga ada literasi. Jadi literasinya itu boleh dengan menggunakan mode dari boleh dengan misalnya kita mengadopsi dari medsos yang sesuai dengan materi yang sedang kita berikan ke siswa, bisa dengan buku paket, bisa dengan sumber dari misalnya narasumber atau dari Bapak Ibu guru sendiri atau dari Pak Dosen sesuai dengan materi yang sedang kita ajarkan. Jadi kita tidak dibingkai atau dibatasi oleh hanya satu media. Jadi bisa multimedia. Oleh karena itu juga di sini ada penambahan yang namanya dengan digital. Ya kan Mas? Ada namanya digital. Jadi tidak pemanfaatan digital. Karena di sini siswa kita itu terbentur ada peraturan yang melarang untuk membawa HP. Karena itu kalau Bapak Ibu guru membutuhkan HP atau yang mendukung dengan hal tersebut, semoga dari sekolah bisa memfasilitasi, terutama misalnya di saat Bapak Ibu guru sedang diobservasi membutuhkan yang namanya mungkin tadi TV harus nyala di kelas itu atau koneksi internet yang dibutuhkan kelas itu saat hanya minimal saat diadakan observasi oleh
observer yang ditugaskan oleh kepala sekolah dalam tim tersebut. Biasanya dilaksanakan 1 tahun 2 kali, Pak. Biasanya tidak hanya melaksanakan sendiri tapi dibantu oleh tim. Begitu. Jadi minimal saat itu tuh difasilitasi semuanya supaya minimal ya, karena mengingat ada efisiensi dan seterusnya itu kalau setiap hari mungkin butuh pertimbangan atau rencana dan seterusnya yang matang gitu. Harus dipersiapkan dari mungkin segi dana dan seterusnya. Mungkin itu dulu Pak. Barangkali yang lain ingin menambahkan, monggo. Mohon maaf bila tidak berkenan. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, Bapak Ibu bisa bersani apa yang tadi disampaikan sama Bu Siti Mariam terkait dengan asesmen. Ya, saya kira yang namanya pembelajaran itu juga tetap diperlukan adanya asesmen awal. Jadi menggunakan teknik penilaian awal, kemudian proses sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada kegiatan pembelajaran yang tidak diikuti dengan asesmen. Jadi Bapak Ibu mesti melakukan kegiatan asesmen, bukan hanya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian tadi yang terkait dengan pemanfaatan digital, alhamdulillah sekolah kita hampir seluruh kelas itu sudah tersedia media elektronik yang berupa televisi ya. Itu Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dalam rangka memanfaatkan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Yang penting saya tekankan kepada Bapak Ibu, wajib hukumnya agar pembelajaran kita terarah, punya target, kita perlu menyusun perencanaan pembelajaran sebaik mungkin dengan mempertimbangkan beberapa faktor, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah, agar apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas benar-benar bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita ke depannya. Saya kira itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pandangannya. Oke, ya, terima kasih penjelasan yang luar biasa dari kepala sekolah, terus ditambahi oleh Bu Siti juga luar biasa, sudah menyusuri gitu ya. Ya, nanti biar inspirasi yang lain, insya Allah yang lain juga sudah bersama-sama belajar. Nah, Bapak Ibu, intinya menambahkan sedikit untuk yang kita lakukan pertama, memang benar yang disampaikan oleh KS tadi, kita harus menganalisis CP dulu. Tapi hati-hati untuk CP-nya itu kan ada CP yang lama dan CP yang baru. Kalau CP yang baru itu kan yang nomor 046 HKS 2025 itu. Nah ini Bapak Ibu, terima kasih Mas Nur. Nah ini yang kita pedomani. Hanya menyusunnya mudah, tinggal banyak yang kita copy paste begitu. Ada perbedaan masing-masing untuk mapelnya, ada yang berubah sedikit, ada yang agak banyak. Itu monggo bisa dianalisis untuk disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Kembali ke slide. Nah, dari CP itu Bapak Ibu kan menganalisis, sudah dilakukan itu Pak, teman-teman sudah melakukan, terus sudah diturunkan ke tujuan pembelajaran. Kemudian di MGMP itu, MGMP sekolah itu belajar mengelompokkan mana yang akan diajarkan di kelas 7, di kelas 8, dan kelas 9. Jadi ATP itu satu mapel, satu sekolah berarti sama gitu. Terus setelah sudah teman-teman bentuk, kami karena di kurikulum Pak, jadi mengamati teman-teman memang sangat luar
luar biasa ya mengikuti perubahan, begitu di-share, ini misalnya orang mau belajar, mau membuat, dan sudah di tahap perencanaan belajar. Sudah dibuat beberapa, meskipun karena ini awal kan belum langsung selesai semua begitu Pak. Jadi mengikuti pertemuannya lah. Yang penting teman-teman paham. Nah, elemen-elemennya ini kalau elemen dari capaian pembelajaran itu ada di CP yang nanti akan dikopikan di APP begitu. Termasuk kompetensi, materi esensial. Kalau tujuan pembelajaran diolah oleh Bapak Ibu dari CP diturunkan ke tujuan pembelajaran dipilah-pilah. Nah, ini ATP-nya. Yang Bapak Ibu itu bisa melihat misalnya untuk profil lulusan tadi sudah dijelaskan dia ada 8, itu harus masuk. Selanjutnya Mas, selanjutnya nah untuk di prinsip ATP-nya itu Merdeka Belajar harus kita utamakan nih Bapak Ibu, dan saya lihat teman-teman juga sangat memahami Merdeka Belajar itu bukan belajar silahkan nggak silahkan, tapi sesuai dengan kesukaan anak-anak. Jadi tetap kita itu mempertimbangkan selera belajarnya anak-anak, karena masing-masing kan ada yang sukanya dengan mendengarkan penjelasan, dengan belajar menggunakan buku perpus. Itu kalau kami amati dari observasi sebelumnya itu teman-teman sudah banyak yang sangat mempertimbangkan diferensiasi Pak. Jadi insya Allah sudah bisa. Selanjutnya Mas. Nah, untuk perencanaan Ibu, mungkin kita perlu cek. Kadang-kadang saya juga sering melihat di Google, karena pengetahuan sekarang kan bisa diakses dengan sangat mudah. Barangkali dari yang berkarya yang diupload baik di kementerian ataupun di Google saja, itu kita bisa melihat sambil melihat yang harus ada itu. Kadang-kadang kalau saya analisis tidak semuanya dimasukkan Pak. Misalnya untuk yang praktek pedagogisnya sudah muncul belum. Jadi walaupun kita meng-ATM begitu, tetap harus melihat yang harus ada di cakupan perencanaan pembelajaran. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu ATM itu nggak apa-apa, tapi yang penting saat M-nya memodifikasinya itu betul-betul kita sandingkan. Kalau sempurna sih tidak ada ya Bapak Ibu KKS, tapi paling tidak mendekati. Oh, ada pemanfaatan digital, berarti kita betul-betul harapannya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Adapun 1-2 kekurangan, Bapak Ibu kurang sampaikan, insya Allah bisa diupayakan atau bisa pakai data sendiri. Kalau itu insya Allah Bapak Ibu sudah luar biasa bijaknya Pak. Lanjut Mas Nur. Untuk pengalaman yang tadi juga sudah disebutkan Bu Siti, ini ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, tapi kadang-kadang ini ada di tahap mana itu kurang begitu menuliskan gitulah. Sebenarnya sudah melakukan Pak. Terus berikutnya Mas. Ya, untuk tadi terima kasih. Yang ini maksudnya. Naik ke atas sedikit. Stop. Diidentifikasi Bapak Ibu. Ini kan ada profil lulusan 8. Jadi ulang tadi disampaikan oleh KS. Dalam satu pertemuan kan ada 8 ya, itu tidak harus semuanya dimunculkan. Misalnya kalau kita memunculkan 5 atau berapa itu nggak masalah. Kalau keimanan dan ketakwaan itu kan biasanya di doa itu berarti masuk ya. Terus ada kolaborasi, mungkin ada pembelajaran yang kelompok sifatnya kolaboratif dengan teman-teman. Untuk kemandirian misalnya ada anak yang dalam satu kelompok itu maju ke depan, seperti itu bisa. Penalaran kritis di mapel Bapak Ibu sesuai dengan ciri khas mapelnya pasti juga sering memberikan soal-soal yang menyebabkan anak itu bisa bernalar lebih tinggi, lebih kritis, dan bisa berkreatif gitu. Kreativitas kan bukan hanya pada
mapel-mapel yang bisa melakukan praktik, tapi berpikir pun itu ternyata sering menggunakan kreativitas. Dan kadang-kadang memang anak itu juga kemampuannya tinggi, hanya materi yang diperoleh kan baru. Tapi mari kita bisa men-setting rencana pembelajaran yang bagus, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh KKS, Bapak Ibu. Saya memotivasi diri dan semuanya. Terus pada saat pelaksanaan harapannya juga lebih sesuai dengan rencana yang kita buat, dengan menitik beratkan kita harus berpihak dengan murid. Artinya betul-betul melihat, mempertimbangkan anak-anak itu betul-betul pelaksanaannya itu joyful, begitu, bahagia itu bukan selalu yang terpukul, bukan, tapi pada saat menerima materi itu nyaman, bisa diterima dengan spektrum pemikiran mereka, seperti itu. Intinya kami mengucapkan terima kasih Pak untuk penjelasan yang tadi diberikan, juga Bu Siti tadi tambahannya luar biasa. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik dari kemarin pada tingkatan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan teknologi yang tujuannya nanti bisa mencapai 8 dimensi profil kelulusan. Terima kasih Pak, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aslim. Sudah semakin jelas nih Bapak Ibu, semakin jelas bahwa kaitannya dengan perencanaan pembelajaran dari kami, kemudian dilengkapi oleh Bu Aslim. Harapan kami Bapak Ibu semakin jelas, semakin paham, pada saatnya dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan sebaik mungkin dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di itu. Sebelum kami tutup, kami ingin checking satu persatu untuk mampu PPKN. Ada kesulitan? Ya. Siap. Mampu PAI? Ya. Siap. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Ada kesulitan? Bertanya sedikit. Bertanya sedikit. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya untuk penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak KS dan Bu Waka ditambah oleh Bu Siti. Saya hanya bertanya sedikit. Itu kan pada karakteristik pembelajaran mendalam kan ada joyful, mindful. Pada kegiatan inti IDD. Kegiatan inti di RPM-nya. Ya, yang di RPM-nya Pak. Ya, yang di perencanaannya itu ada kegiatan inti. Oke, awal bawahnya gitu. Kegiatan inti, nah itu kan pada tahap ini siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Apakah itu perlu ditulis, misalnya murid melakukan permainan untuk membuat kelompok secara mandiri. Berarti dalam kurung misalnya mindful learning, berkesadaran. Sebenarnya siswa bersenang-senang menentukan pasangannya dan mengerjakan tugas dengan bahagia, joyful learning. Apakah setiap detailnya, setiap kegiatan intinya itu dikasih keterangan joyful, mindful, atau meaningful? Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab. Bapak Juni. Saya akan menambahkan itu terkait dengan joyful, mindful itu bersifat tersirat, tidak harus dicantumkan oleh RTP atau modul ajar. Jadi tergantung Bapak Ibu guru yang mengembangkan RTP tersebut. Namun kalau ditulis juga lebih bagus, tapi RTP-nya nanti terlalu panjang. Terima kasih. Oke. Saya simpulkan apa yang tadi ditanyakan sudah dibantu menjawab. Kalau yang kami pahami ditulis itu lebih bagus. Tapi jika tidak ditulis juga tidak. Begitu. Yang lain kami coba cek lagi tadi sampai ke mampu bahasa Indonesia untuk matematika aman. Pada prinsipnya Bapak Ibu
kreativitas Bapak Ibu di dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu juga diberikan ruang. Pada prinsipnya begitu. Jadi monggo Bapak Ibu kembangkan kreativitas Bapak Ibu di dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi pedoman yang tadi disampaikan itu tetap kembalinya kepada kompetensi Bapak Ibu. Jadi kalian atas kegiatan kita hari ini, kalau boleh kami simpulkan, pada prinsipnya Bapak Ibu sudah punya bekal, sudah paham bagaimana cara menyusun perencanaan pembelajaran di dalam. Begitu gitu? Hampir semua mapel sudah siap dengan pemahamannya. Tinggal monggo Bapak Ibu pada saatnya diaplikasikan, dilaksanakan oleh Bapak Ibu pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Harapan kami tahun yang akan datang rapot pendidikan sekolah kita tetap selalu ada peningkatan. Yang sudah bagus dipertahankan, yang masih kurang mari kita lakukan perbaikan bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.